cuci piring berikut gelas. Gelas dipakai, maka dahaga pun lepas. Selain harus tuntas di dalam mencari ilmu dan juga beramal, maka yang paling utama adalah ikhlas. Karena memang kita kajiannya di musola. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin sekalian, musola al-ikhlas ini sesuatu yang paling unik. Kenapa? Di dalam Al-Quran yang 114 surat, semuanya tersirat nama yang sering disebutkan. Orang menyebutkan juz amma karena memang awalnya adalah amma yatasaalun. Kemudian surah Al-Baqarah ada Al-Baqarahnya, sapi betina. Kemudian Ali Imran ada banyak tentang menceritakan keluarga Imran yang subhanallah betapa solehnya dan melahirkan putra yang soleh dan solehah. Semuanya itu ada kata yang tersirat di dalam ucapan yang mengungkapkan surat tersebut. Tapi ketika kita terakhir membaca surah di dalam Al-Quran, ada nggak surah Al-Ikhlas? Surahnya ada. Cuma katanya kalimat ikhlas ada tidak? Tidak ada. Itulah yang menjadi iktibar bagi kita sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa beramal secara, menuntut ilmu secara, belajar pun secara, walaupun tidak terucap, walaupun tidak tergambar, walaupun tidak tertulis di kening kita, yang penting kita alhamdulillahirabbil alamin. Ikhlas. Jadi ikhlas itu tepatnya yang lebih utamanya yang dituju Allah, yang ingin menilai hanya Allah dan juga semuanya karena itulah ikhlas. Kami pun ikhlas ketika Bapak dan Ibu hadirin yang masuk kalian meminta materi tentang takrimul janaiz. Fikih jenazah yang subhanallah ini walaupun satu hari kami mencari-cari referensi, alhamdulillah sedikit ketemu. Yang demikian pemaparan Ustadz Sudarto. Dulu saya pernah menyampaikan materi tentang takrimul janazah di FTKM. Di FTKM waktu kepemimpinan Ustadz Widarto di atas ya. Di Musola Al-Bamin Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Asmi. Ya, alhamdulillah. Maka setelah sekian lama fikih jenazah ini disampaikan, dan memang ini ilmu yang unik, sebagaimana ilmu mawaris. Ilmu mawaris itu termasuk ilmu yang unik. Kenapa? Hampir semua orang menerima waris, tapi hampir semua orang sedikit memahami tentang ilmu waris. Yang ini lebih unik lagi. Kenapa? Fikih jenazah yang kematian itu hak kita, semua orang pasti akan mengalami, tapi tidak setiap orang mempersiapkan diri untuk meninggal. Betul? Yang lebih unik lagi, ada suatu daerah yang mempersiapkan prosesi kematian, tahlil dan lain sebagainya selama 7 hari, makanan berlimpah-limpah, tapi penduduk tersebut tidak mau memakan makanannya. Di mana itu? Di kampung istri saya, di Pangandaran. Padahal semuanya akan mengalami, tapi untuk makan makanannya terasa berbeda kayaknya. Maka insya Allah kita di Pangandaran ya.
insya Allah kita mempersiapkan ilmu tentang jenazah ini bukan berarti kita akan besok atau lusa dipastikan akan meninggal, bukan. Tapi persiapan untuk kita mengetahui kapanpun akan terjadi, dimanapun akan dijemput oleh malakul maut, kita sudah siap secara lahir batin, insya Allah. Maka fikih jenazah ini merupakan suatu ilmu yang fardu kifayah, walaupun fardu kifayah seperti hal ini mutazwid, mempelajarinya fardu kifayah, tapi mempraktekannya fardu ain. Ilmu jenazah pun sama bagi orang yang kerabatnya, terutama keluarganya yang sebagai pendampingnya, katakanlah tokoh masyarakat di situ, itu adalah fardu kifayah. Tapi ketika mempraktekkan ada seseorang atau keluarga kita atau tetangga kita atau handai orang kita yang meninggal, maka kewajiban kita lah yang harus mengurusinya. Jangan sampai ketika ada yang sudah meninggal, oh ibu-ibu, bapak-bapak sekarang libur dulu, kenapa? Belum paham semuanya. Insya Allah tidak ya. Nah, maka fikih jenazah ini sudah disusun oleh para ulama terdahulu. Di dalam Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan, dan lebih diperinci lagi di dalam kitab-kitab para ulama. Karena memang kalau sesuatu kita dapatkan di dalam Al-Quran, seluruh permasalahan itu ada, hanya secara globalnya saja, secara garis besarnya saja. Kemudian ditafsiri oleh hadis. Hadis pun itu secara mujmal, hanya sebagian kecil saja, tapi lebih terperinci daripada Al-Quran. Namun yang lebih terperinci lagi ada di dalam kitab-kitab para ulama, seperti halnya sholat. Di dalam Al-Quran hanya menyatakan aqimis sholat, dirikanlah sholat. Bagaimana cara mendirikan sholat? Ditafsiri oleh hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian wahai para sahabat sebagaimana engkau melihat aku ketika sedang melaksanakan sholat. Itu sangat berkah untuk para sahabat. Kenapa? Karena melihat praktek langsung sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang aku yakin bahwa para sahabat adalah generasi terbaik yang ada di dalam keislaman. Kemudian bagaimana kalau zaman tabi'in, zaman tabi'in, zaman ulama khalafin, sampai ulama kontemporer, sampai umatnya hingga sampai saat ini, maka kita bisa mempelajari dalam ungkapan-ungkapan para ulama yang disebut dengan turoth atau kitab kuning, referensi dari kitab-kitab dari keilmuan Islam. Salah satunya Kasyifatus Sajjad atau Safinatun Najah yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, kebanggaan ulama Indonesia yang levelnya internasional. Bahkan meninggalnya di Makkah Al-Mukarramah dengan menyatakan bahwa arkanus sholat ayat sab'ata asyar, bahwa rukun sholat itu semuanya ada 17. Ada 17. Dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Maka ketika setelah salam itu sudah selesai sholat kita. Dan ketika takbir berlangsung, Allah, sudah niat belum itu? Sudah masuk sholat belum? Belum. Baru ketika sudah masuk sholat. Maka ada satu kisah nih, yaitu Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, ketika beliau diperintahkan oleh gurunya Syekh Tolha untuk belajar kepada Syekh Khalil Bangkalan. Ketika sampai di apa itu namanya, Al-Asroban di sekitar Pekalongan dan Kendal, itu masuk waktu maghrib. Asalnya 12 orang menuju ke Madura. Karena berjalan kaki melalui Al-Asroban, pas maghrib ada musola
kebetulan ada kakek-kakek tuh. Kakek-kakek mengimami Allah, baru sebut Allah, titik irang titik wedus gembel, kebo melebu marang kandangi sakabehna. Doa berubah. Sah tidak salat? Sah tidak salatnya? Sama halnya dengan salaman ketika sholat, sah tidak? Ya tidak sah, tidak sah. Allahu Akbar segala macam. Salaman atau salaman. Kalau salaman setelah sholat boleh tidak? Boleh. Salaman sebelum sholat boleh. Awal sholat apa? Allahu Akbarnya kalimat akbar. Al-muftatahatu bil takbir wal muftatamatu bil taslim. Sholat itu adalah rangkaian ibadah yang diawali dengan takbir. Takbir itu Allah apa Allahu Akbar? Allahu Akbar. Dan diakhiri dengan salam. Ketika Allahu Akbar sudah masuk sholat, ketika sudah salam sudah berakhir sholat. Nah tadi ketika ada kakek-kakek yang menyatakan seperti itu sah tidak sholatnya? Nah, agak bingung ya, agak bingung. Kalau melihat pada definisi sholat yang barusan, al-muftatahatu bit takbir wal muftatahatu bit takbir wal muftatahatu bit taslim, maka itu sah sholatnya, ya sah niatnya. Itu bisa dilihat di YouTube sejarah tentang pondok pesantren di Tasikmalaya yang didirikan oleh Syekh Abu Tohum Muhammad bin Nur Muhammad tahun 1905. Ya, demikian. Kembali lagi kepada fikih jenazah. Insyaallah Bapak hadirin jemaah sekalian, berhubung ini adalah materi yang dadakan, maka mohon maaf, mohon izin, mohon dimaklumi materinya pun sedikit dadakan. Di sini kebetulan kajiannya adalah Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Harusnya pekan sekarang ini nomor hikmah yang nomor 74. Berhubung ini tidak ada kaitannya dengan fikih, enggak ini fikih, maka untuk kajian hikam di pending pekan depan. Enggak apa-apa? Bukan apa-apa ini. Udah sampai ya. Nanti insya Allah untuk sedikit kajiannya ada dengan Ghusl Mayiti. Kalau di sini ya, di dalam Sunan Taufik dengan Ghusl Mayiti itu adalah memandikan jenazah. Tapi kalau istilah lain takrimul jenazah, takrimul janaiz, memuliakan jenazah, atau yang secara umumnya adalah fikih jenazah. Apa itu fikih jenazah? Sebagaimana terus di sini, yaitu menyempurnakan kewajiban umat yang merupakan kewajiban di sini, kewajiban fardu kifayah terhadap saudara kita yang sudah meninggal dunia. Ya, sedikit tentang pengawalan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 185. Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini sudah sering terdengar di dalam telinga kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Berarti adalah kematian itu merupakan hak kita sekalian, merupakan sesuatu yang pasti kita alami, dan itu merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Maka itu kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dan juga di dalam surah Al-A'raf ayat 34 Allah menyatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila Allah telah menentukan ajal seseorang, maka seseorang itu tidak bisa memajukan maupun mengundurkan barang sedetik pun. Walaupun kita sedang takabokna melaksanakan sesuatu
tanggal 5 Juli 5 Juli sekarang 2025 pukul 10:05 saja. Nah, kalau sudah ditentukan seperti itu, tidak ada seorang pun yang bisa mengundurkan walau sedetik pun, walaupun ada beberapa orang yang dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menangguhkan usianya. Siapa itu? Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa para nabi dan juga beberapa para wali. Untuk kajian awal sebagai mukadimah akan disampaikan oleh berpraktek bagaimana cara menembus jenazah. Kita harus mengetahui hukum di dalam pelaksanaan ikramul janazah tersebut, yaitu hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu disebut dengan fardu kifayah? Kafa yakfi kifayatun. Cukup artinya, dalam artian apabila di suatu wilayah ada yang mengurusi jenazah tersebut, maka seluruh wilayah tersebut sudah tercukupi, sudah terpenuhi kewajibannya di dalam mengurusi jenazah. Namun walaupun hukumnya adalah fardu kifayah, tapi bagi asatid, bagi amil, bagi terutama anak-anak yang sedang di pondok pesantren, barangkali yang meninggal adalah orang tuanya, maka penghormatan terakhir bagi orang tua tersebut adalah diurusi oleh putra atau putrinya. Kenapa? Karena itu ketika memandikan jenazahnya, tentu setiap orang punya rahasia yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, ya? Namun di saat terakhir, katakanlah di saat meninggal, yang diperbolehkan untuk melihat kekurangannya yaitu tentu keluarganya sendiri, dan itu hakul yakin tidak akan dibocorkan kepada orang lain. Sama halnya ketika saya memandikan orang tua saya, terus terang ayah saya itu adalah lelaki yang tegar, yang tidak pernah mau keungkap kekurangannya. Apa itu kekurangannya? Tangan kirinya itu kecil sebelah karena jatuh gitu ya. Tapi beliau tidak memperlihatkan kekurangan itu sampai ditutup. Bahkan ketika mandi pun, mandi itu di selempangan bajunya sehingga tidak kelihatan. Bahkan oleh keluarganya tidak kelihatan. Saya tahu bahwa tangannya kecil sebelah itu ketika mau merangkul, oh ternyata kecil gitu. Berarti tahu lah gitu. Kemudian ketika dimandikan, subhanallah, gak yang terjadi ya. Saya dan istri mengetahui kukunya panjang-panjang dan ada kotoran-kotorannya. Tapi di saat memandikan bersih semuanya, unik. Dan ini yang mengherankan adalah ini tangannya dua-duanya hampir sama, subhanallah ya. Nah, mudah-mudahan itu adalah pertanda baik. Amin insyaallah. Jadi untuk masalah hukum kita sudah pahami bersama ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Bedanya dengan fardu ain adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, harus dirinya sendiri. Seperti apa? Mempelajari fikih. Nah, ini kan termasuk fikih juga ya. Tata cara beribadah yang baik dan benar, nah itu pertama. Kedua, mempelajari bagaimana lurusnya akidah kita kepada Allah dalam artian mempelajari ilmu tauhid, itu pun fardu ain. Dan yang ketiga, tentang ilmu apa yang terakhir? Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf itu tidak bisa dibagaikan. Barangkali kita selaku kepala keluarga gitu ya, mah, papa kan sudah capek nih seharian cari ilmu, cari nafkah. Bagian mamanya yang belajar ke musola, ke masjid ya, bapak mah tinggal membekal aja mama. Tidak bisa. Semuanya harus
dilakukan oleh setiap orang karena itu adalah fardu ain. Jadi jelas ya bahwa hukumnya adalah fardu untuk hukum jenazah, takfirul jenazah hukumnya fardu ain. Kemudian hak-hak jenazah atas kaum muslimin itu secara garis besar ada 4. Yang pertama tadi sudah dinyatakan ghuslul mayyiti, memandikan, wa takfinuhu, mengkafaninya. Yang kedua nih, yang pertama ghuslul mayyiti itu dilakukan oleh seseorang yang dipercaya tidak akan membocorkan rahasianya, atau kalau di sini secara resmi itu ditangani oleh Bapak Amil ya. Satu hal yang tidak boleh terlewat itu ketika memandikan membaca doa atau niatnya. Bagaimana niatnya? Nawaitul husla, kalau laki-laki lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Kalau untuk perempuan nawaitul husla lihadihil maitati fardhu lillahi ta'ala. Aku niat untuk memandikan jenazah ini fardhu karena Allah Ta'ala. Kemudian tadi mengkafani sudah dipaparkan. Kemudian mensolatkan dan menguburkannya. Di sini bahwa mensolatkannya pun masuknya itu hukum fardu kifayah, dan sebagaimana syarat melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Tapi untuk jenazah ada syarat khusus. Pertama, yang karena sholat ini sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap kaum muslimin, maka bagi orang yang sudah meninggal pun tetap kewajibannya harus dilaksanakan. Karena beliau tidak bisa sholat, maka disolatkan. Ini sebenarnya itu yang membedakan antara kaum muslimin dan non muslim. Bukan karena pecinya, bukan karena sorbannya, bukan karena sarungnya. Kalau sarung itu jadi orang Melayu, peci juga orang Melayu. Kalau sorban memang khususnya yang dilakukan oleh kanjeng Nabi. Tapi yang memakai sorban pun banyak umat-umat yang lain. Yang membedakannya secara khususnya apa? Sholatnya. Subhanallah. Rasulullah SAW menyatakan as-sholatu amaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang melaksanakan sholat, sungguh dia telah menjaga betul bahwa dia telah memelihara agamanya. Nah, yang serem di sini titik-titik. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang coba-coba berani-berani meninggalkannya, faqad hadamaddin, sungguh dia telah meruntuhkan agamanya. Di KTP saya bisa ditulis agamanya apa? Islam. Di dokumen-dokumen lain bisa Islam. Tapi kalau seandainya di negeri antah berantah ada yang meninggalkan sholat di hadapan Allah dan Rasulullah, dia sesungguhnya adalah bukan saya yang menyebutkan ini. Pokoknya bisa menyimpulkan ya. Nah, ini satu beratnya pelaksanaan sholat. Rasulullah SAW menyampaikan faqad hadamaddin, sungguh dia telah meruntuhkan agamanya. Tapi bagi kita, alhamdulillah, semuanya hanya Tuhan kita, tetangga kita, keluarga besar kita pada rajin sholat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Amin. Ada kabar baik dari Rasulullah SAW bahwa apa sebabnya kaum muslimin wal muslimat diwajibkan sholat. Nabi Adam sholat tidak? Sholat. Nabi sampai gitu ya, Nabi Adam terakhir sampai Nabi Isa sholat tidak? Sholat. Tapi umatnya, nah itu yang membedakan. Allah saking hebatnya itu pelaksanaan sholat, untuk ibadah-ibadah yang lain cukup dengan diwakilkan kepada Jibril, disampaikan kepada
power of kepepet. Perbedaannya adalah yang meninggal dalam keadaan berperang itu tidak dilepas pakaiannya, karena nanti di akhirat nanti darah para syuhada itu akan ditimbang dan dengan kemuliaan tintanya para ulama. Kalau ulama ditimbangnya adalah tintanya, hasil pengajarannya, hasil bacaannya. Kalau para syuhada itu darahnya, betapa sangat mulia di hadapan Allah. Ada satu ungkapan, dua ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan kita sekalian. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 Allah menyatakan betapa sangat inginnya Allah dipercaya, bahwa umatnya percaya, hamba-hambanya percaya, sampai Allah mengeluarkan dua pernyataan khusus di dalam surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Katanya bedanya sedikit di dalam permulaannya. Kalau Al-Baqarah ayat 153 Allah menyatakan wala taqulu, janganlah engkau mengatakan limay yuqtalu fi sabilillahi amwat, orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu matinya mati begitu saja. Bal ahya, kata Allah,
tetapi mereka senantiasa hidup, walakin la tash'urun, tetapi kamu sekalian banyak yang tidak merasakannya. Kalau di dalam surah Ali Imran, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau mengatakan orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal itu mati saja. Bal ahya, kata Allah, tetapi mereka senantiasa hidup dan di sisi Allah akan mendapatkan senantiasa rizki di sisinya. Subhanallah ya. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggal. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah orang yang syahid, orang yang meninggal di jalan Allah, bukan hanya orang yang berperang saja. Bukan orang yang gimana Indonesia mah negara aman dan damai, atau kita tidak kebagian syahid dong. Tidak. Orang yang syahid itu orang yang berperang di jalan Allah melalui pendidikan, melalui pengajaran, melalui perekonomian, melalui kemasyarakatan, semua hal yang bertujuan untuk kemaslahatan dan niat karena Allah, itulah orang-orang yang mati di jalan Allah. Insya Allah mudah-mudahan semuanya meninggal di jalan Allah, walaupun meninggalnya bisa saja di jalan Sudirman, jalan Sudarmono, jalan segala macam gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita semuanya dinilai oleh Allah sebagai orang yang meninggal di jalan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ingin rasanya saya mengungkapkan berbagai permasalahan dalam jenazah ini, namun karena ilmunya begitu luas, kalau di perkuliahan